Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan menyampaikan firman Tuhan yang merupakan buah atau hasil dari perjalanan hidup saudara yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum berjauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami berdoa supaya kami dengan serius mulai menjaga rekam jejak kami, langkah-langkah kami sekarang, supaya nanti pada ujung jalan kami akan melihat buah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara pemirsa, ayat ini dimulai dari ayat 1 yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa maksudnya? Ingat, ayat 6 ini merupakan buah dari ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa mendadak kita dapat bonus upah dari ayat yang ke-6, saudara sekalian. Kita harus mulai dari menjaga persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Antara aku dan gembala tidak bisa dipisahkan. Aku bersedia dituntunnya. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Dibimbingnya aku ke air yang tenang. Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa mengharapkan bonus pada ayat 6.
kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, karena aku tidak bisa dipisahkan dari gembala yang baik, dan aku sedia dituntunnya, dibimbingnya, dibawanya dalam perjalanan. Jadi perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, supaya nanti di ujung jalan, tidak usah ujung jalan lah, di pertengahan jalan kita sudah mulai memetik buahnya. Tentu kalau kita menanam pohon, kita tidak berharap bahwa hari ini misalnya kita tanam, besok kita sudah petik buahnya. Apalagi ini hal mengikut Tuhan. Saudara perlu dari hari ke hari, sejak engkau bertobat, terima Yesus, dilepaskan dari kutuk, engkau mulai melangkah pada jalan-jalannya Tuhan. Ingat, kalau engkau ikut Tuhan, ya ada ayat 4. Jadi tidak semua dari ayat 1 sampai 3 yang ya luar biasa enaknya ikut Tuhan, tapi sekali-sekali kita juga demikian domba-domba itu, sekali-sekali mereka pulang terlambat. Karena para domba tadi lagi asik. Asik apa? Asik makan. Bukan hanya makan, kata firman Tuhan, ia membaring aku di padang yang berumput hijau. Makan sampai kekenyangan dan tertidur. Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini dan tidak pernah lupa satu kali pun. Jadi tolong kita perhatikan hal ini baik-baik. Maka pulang mereka melewati apa? Lembah bayang-bayang maut. Maksudnya lembah itu adalah ini jalannya ada di pinggir jurang. Kalau jatuh di situ ya maut. Karena itu cara mereka berjalan ialah yang paling besar menempelkan moncongnya atau hidungnya di kaki gembala yang baik itu, dan kemudian menyusul berikutnya sampai ke bagian belakang, semua menempelkan hidungnya di belakang yang satu. Oleh karena itu, kata kuncinya ialah mari kita bersekutu akrab dengan Tuhan dan tidak pernah lupa kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu yang membuat kita juga bila melewati badai, bila melewati goncangan-goncangan, kita selamat sampai ke tujuan. Karena kita mepet pada Sang Gembala yang agung. Kemudian sampailah kita kepada buahnya ini di sini. Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Oh, saudara-saudara sekalian, maksudnya ialah apa? Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu nomor 1 kan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Added unto you. Maksudnya adalah itu kalau kita cari Tuhan lebih dahulu, kejar Tuhan lebih dahulu, maka apa yang terjadi saudara sekalian? Berkat Tuhan akan mengejar kita. Jadi jangan kita pernah lupa akan hal seperti begitu. Dan saya berharap hari ini semua pemirsa memperhatikannya. Kebajikan dan kemurahan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan mengejar kita. Oh, luar biasa saudara sekalian. Mari kita lebih serius lagi untuk ikut Tuhan, nempel pada Tuhan, ikut tidak pernah jauh dari kakinya. Maka kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan akan mengejar kita. Bukan hanya sekarang, seumur hidupku, sepanjang umur hidup kita. Mari kita lebih serius lagi mengikut Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, dan jangan pernah lalai untuk bersekutu dengan Dia setiap hari. Kemudian yang kedua,
Dan aku akan diam. Kalau kata akan berarti belum, kan? Jadi belum sampai ke sana. Jadi dan aku akan diam. Maksudnya di sini kata akan menunjukkan sebuah harapan. Kalau saudara sekarang sedang bekerja keras untuk hidup ini, kadang-kadang saudara melewati bahaya dan saudara meneruskan perjalanan hidup ini. Apakah saudara semua mengatakan aku tetap berharap bahwa aku nanti akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Saya tidak tahu bagaimana tanggapan saudara sekarang. Bangun pagi berharap pada sesuatu yang baik. Dalam masa seperti sekarang ini, saudara sekalian, boleh jadi kita bangun pagi kita mengharapkan apa yang buruk. Mengapa? Keadaan tidak menjadi lebih baik di negara kita ini, saudara sekalian. Tetapi sebagai orang percaya, saya mengajak kita di sini, dan aku akan. Haleluya. Akan apa? Diam dalam rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku masih hidup sampai minggu depan paling tidak untuk pergi ke gereja. Itu harapan yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Berikutnya lagi yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita tidak mengatakan bahwa nanti ketika umur saya sekian 80 tahun, saya sudah tidak bisa lagi pergi ke gereja karena saya sudah terlalu tua. Jadi mohon supaya semua hari ini jangan berpikiran begitu. Saya berharap, saya beriman bahwa nanti pada masa tua pun, sepanjang masa katanya, sampai meninggal, saya masih bisa pergi ke gereja, tersenyum di sana, berbincang dengan semua orang. Puji Tuhan, kami di gereja kami sekarang sudah ada kebaktian untuk lansia. Tetapi bukan sedikit anak remaja juga ikut di sana mendengarkan berita firman Tuhan. Oleh sebab itu, katakan hari ini bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, karena aku sudah memelihara persekutuan yang benar dengan Sang Gembala Agung, Gembala yang baik itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan anugerah kepada kami, pertolongan kepada kami untuk tetap akrab, dekat, melekat pada Gembala yang baik. Dan dengan demikian kami sanggup melewati lembah kekelaman, menghadapi saingan dan musuh, dan akhirnya kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkati hati kami sekarang Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.